Teman-teman yang terkasih, sahabat-sahabat dari Tuhan Yesus, Shalom sekali lagi. Shalom. Shalom. Komunitas ini adalah komunitas Amazing Grace. Kata orang, a name is a claim. Nama adalah tuntutan. Kalau komunitas ini adalah Amazing Grace, semoga pelan-pelan bertambah mereka-mereka yang mengikuti Ekaristi ini. Amin. 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 Sekarang baru tertulis 13 juta di antara kita dari Zoom ini. Amin. 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 Nanti pelan-pelan terus ditambahkan ya, bersama dengan grace from God ya. Rahmat yang hadir pula dari Tuhan. Hari ini teman-teman sudah terkasih, kita mendengarkan kisah dari bacaan pertama yang agak panjang, tetapi sebetulnya berkisah tentang orang-orang Israel, khususnya suku Yehuda, yang sebetulnya tidak mentaati firman Tuhan. Mereka mencari Allah-Allah yang lain, ilah-ilah yang lain. Mereka tidak menaruh sepenuh-penuhnya kepada Allah semata-mata. Bahkan dikatakan di sini, firman-Nya pun tidak ditaati. Maka dalam catatan ini seruan seorang nabi yang namanya Nabi Hiliskia ya, kalau nggak salah. Betul ya? Hilkia, sorry. Nabi Hilkia, seorang nabi yang amat sangat bijaksana. Seorang nabi yang sungguh sejati. Seorang nabi yang disegani. Akhirnya ia menyampaikan pesan-pesan kenabian supaya mereka mentaati firman Tuhan. Akhirnya yang terjadi, mereka bertobat. Dan pertobatan ini menjadi penting dari seruan seorang nabi, nabi yang sejati, nabi yang bijaksana. Pertanyaan kita adalah, apakah nabi itu? Dan bagaimana nabi itu selalu menyampaikan firman-firmannya dengan amat berani, dengan kritis. Dan nabi ini memberi kita catatan-catatan mengenai bagaimana kita bertuhan. Bagaimana kita mengamini firman-Nya. Bukan hanya pendengar-pendengar firman, melainkan pelaksana firman. Inilah catatan kita mengenai seorang nabi. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisah Yesus yang berbicara tentang nabi itu sendiri. Dikatakan di sini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti seorang domba, seekor domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Anda bisa amini nggak dalam kenyataan sehari-hari? Kalau Romo nonton di YouTube, ya kan? Kadang-kadang ada dari mereka-mereka yang seyogyanya bersuara tentang kebenaran-kebenaran itu, kadang-kadang memakai logika yang bengkok sendiri. Asal beda, yang disampaikan kontradiktoris, dan menghina orang-orang lain. Ya kan? Pernah ingetin, pokoknya intinya dia akan mewartakan dengan cara menjelek-jelekan orang. Baru dia merasa bangga dan umatnya digiring seperti dengan suara-suara kenabiannya itu. Padahal di situ Yesus mengingatkan kita, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Lihat kata menyamar. Ini adalah sebuah strategi licik. Bedanya nabi palsu sama nabi yang enggak tuh kayak gimana sih teman-teman gitu ya. Sebetulnya jelas bedanya.
Kalau nabi-nabi palsu itu mensiasati umat dengan berbagai macam cara dan pada akhirnya mencelakakan mereka. Tapi kalau nabi yang sejati adalah mengurai Anda untuk datang kepada Tuhan dan akhirnya sampai kepada pengalaman pertobatan. Inilah isi firman Tuhan hari ini, dan Tuhan mengatakan dengan amat sangat jelas, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pohon-pohon kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Pohon-pohon yang bukan baik tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Maka di sini kita boleh bercermin. Lalu siapa nabi sejati itu? Dalam diri Anda dan saya, ialah Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Amin. Amin. Dengan Yesus yang Anda dan saya ikuti, seharusnya bisa menuntun hidup kita menjadi sungguh-sungguh diarahkan kepada kebenaran. Amin. 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 Kita bisa bilang begitu, hayo siapa yang bisa setiap hari Minggu, tunjukkan tangan. Oh puji Tuhan, ada 2 orang suci. Ayo siapa yang suka absen di gereja, apalagi nih muntang-muntang misa online kebablasan, enakan online daripada offline. Ayo tunjuk tangan, ya kan? Maka dalam catatan ini, Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupanku, jujur kok, kadang-kadang itu juga tidak sampai kepada pengertian kita. Ayo di antara Anda ini komunitas Amazing Grace, siapa yang hafal 10 perintah Allah, ayo angkat tangan. Lektor pun tidak tahu, apalagi para singers tadi, ya kan? Pasti tidak tahu. Mungkin Beni Dwi Nugroho paling tahu, siapa tahu, who knows gitu loh ya. Amin, amin. Amin. Beni udah menikah belum, Ben? Udah menikah ya? Sudah Romo, sudah. Kirain belum, tampangmu masih 17 tahun begitu. Waduh, puji Tuhan, Mo. Ini yang nggak terima anak-anaknya yang lain, Mo. Kirain kamu pengen jadi Romo gitu ya. Udah. Amin. Aduh, sudah lewat, Mo. Amin. Baik, hanya sebuah catatan kecil yang bagi Anda dan saya penting, teman-teman. Mengikuti Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan, sebetulnya ini adalah kita mengikuti Nabi yang sejati, Nabi yang agung. Bagi kita Yesus bukan sekedar Nabi, tapi adalah Anak Allah, Mesias Juru Selamat. Seringkali Yesus dipadankan dengan Nabi, silahkan saja ya. Tapi bagi saya, no. Yesus adalah Mesias Anak Allah, lebih daripada Nabi. Kenapa? Coba lihat cara hidupnya. Dalam khotbah di bukit, kalau teman-teman tahu ya, Anda pernah dengar ceritanya Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi kalau teman-teman tahu, itu mengikuti ajaran Tuhan meskipun dia tidak dibaptis. Di mana saja itu Romo, dia tertarik mengikuti bab 5, bab 6, bab 7, khotbah di bukit, Injil Matius yang hari ini kita lihat. Dan ternyata dia berpegang pada itu. Itu Mahatma Gandhi. 3 bab saja pasti Natalia Dewi kalau membaca kitab suci itu 15 menit selesai itu. Bab 5, bab 6, bab 7 itu bagus. Apalagi Skolastika Fabiola ya. Baru mendengar aja udah paham. Udah bisa menjelaskan. Wah, intelektual ya. Tetapi dalam catatan ini kita lihat bagaimana kisah mengenai khotbah di bukit ini memberi inspirasi bagi Mahatma Gandhi untuk bertindak kepada kebenaran, dan semuanya itu mengalir dalam Tuhan Yesus. Karena itu, teman-teman penting. Kalau teman-teman ingin menghasilkan benih-benih yang baik, lihatlah siapa yang Anda ikuti mengarahkan kepada yang baik, ya kan?
Kalau Yesus adalah udah cara pandangnya baik, perkataannya baik, perbuatannya baik, hidup, karya, dan sabdanya baik, mengapa kita lalu meninggalkan dia? Banyak orang loh yang mulai frustasi sama Tuhan Yesus. Hati-hati teman-teman. Saya banyak mendengarkan hal itu. Saya banyak berjumpa dengan pengalaman itu. Mereka-mereka yang sungguh mengalami situasi batin jauh dari Tuhan Yesus. Malah sengaja meninggalkan Yesus. Padahal ketika itu menjadi sebuah kenyataan hidupnya, tidak menjawab hal itu. Maka marilah kita mau belajar dari Yesus yang membawa buah-buah kehidupan. Dia nabi yang mewartakan kebaikan. Dia nabi yang sejati yang membawa warna kepada Anda dan saya, buah-buah pertobatan. Dan dalam catatan ini belajar dari firman Tuhan, Imam besar Hilkia yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, dia adalah figur nabi sejati pada zamannya yang menghasilkan buah-buah yang baik. Orang-orang Yehuda yang menyimpang, yang akhirnya mengikuti Allah-Allah dikembalikan. Dan akhirnya mengalami pertobatan dan mulai mentaati firman Tuhan. Yesus yang kita kenali hari ini juga memberi kita inspirasi banyak tentang bagaimana hidup di dalam Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan. Kalau ternyata kesaksian hidup Yesus adalah luar biasa, why not gitu loh untuk tidak kita ikuti. Mari kita ikuti. Mari kita rayakan itu menjadi penuh syukur. Aku bangga mewartakan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidupku. Sehingga hidup Anda dan saya menjadi sebuah kesaksian. Kita bisa menjadi nabi-nabi palsu. Kita bisa terperangkap di sana. Kelihatannya mewartakan yang baik, tapi ujung-ujungnya yang lain. Modus kalau kata orang sekarang. No. Kebaikan, kebenaran, perjuangan kita untuk menggapai yang suci itu sebetulnya berangkat dari siapa yang kita ikuti dan bagaimana itu juga kita amini di dalam pengalaman kehidupan sehingga hidup kita pun boleh berbuah. Ciri orang berbuah ya teman-teman, hidup menjadi berkat bagi orang lain. Kalau teman-teman hanya mencari berkat mulu, mencari berkat terus, kapan kamu memberi berkat pada orang, maka kita pun agak keliru orientasinya. Mari hidup menjadi berkat bagi sesama, dan itu berarti kita pun mewartakan kebenaran yang adalah kesaksian seorang nabi itu sendiri untuk mewartakan yang baik. Semoga pohon-pohon kebaikan yang menghasilkan buah-buah kebaikan itu juga terjadi pada Anda dan saya. Amin. Amin. Dan semoga semuanya menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Banyak aturan lalu lintas di jalan yang mentaati selamat sampai tujuan. Anda menjawab apa? Cakep. Cuma sekali atau dua kali. Coba bareng-bareng. Saya menutupnya dengan pantun. Banyak aturan lalu lintas di jalan yang mentaati selamat sampai tujuan. Cakep. Hanya ada satu aturan Tuhan, saling mengasihi dalam kehidupan. Cakep. Amin. Semoga komunitas ini makin berkembang dan Tuhan memberkati kita. Amin.